Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Sanjani dengan NPM 211133. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat kelas C yang dosen pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama SPLMPL. Dan di sini saya izin menjelaskan terkait dalam buku ini terdapat 5 orang penjelajah gua. Dari orang tersebut terdapat satu nama yang bernama Wetmore. Pada suatu hari, 5 orang tersebut menjelajah suatu gua batu kapur di dataran tinggi. Saat mereka telah di dalam gua tersebut, tiba-tiba terjadi longsor dan batu-batu besar berjatuhan sehingga menutup akses untuk keluar dan akhirnya mereka terjebak di dalam gua. Setelah itu, untungnya para penjelajah gua ini telah meninggalkan petunjuk di suatu markas besar di perkumpulan penjelajah Spelunsen, dan mereka mengusulkan agar para penyelamat mengusulkan untuk berkunjung ke gua tersebut untuk menyelamatkan 5 orang penjelajah tersebut. Namun, untuk menyelamatkan penjelajah ini, di dalam gua ini sangatlah sulit karena bebatuan teruslah berjatuhan. Dalam hal ini, penjelajah yang berlima orang itu hanya membawa perbekalan yang sangat sedikit, dan di dalam gua tidak ada tumbuhan dan hewan untuk dimakan. Mungkin itu dari awal ceritanya, dan pendapat selanjutnya, mereka ingat bahwa mereka membawa kabel port atau sebuah alat yang dapat mengirim dan menerima pesan sehingga mereka dapat berkomunikasi lewat kabel port itu dengan para insinyur. Para ahli dan dokter, mereka menanyakan perlu berapa lama lagi agar mereka dapat keluar dari gua itu. Lalu ada jawaban mengenai pertanyaan tersebut, yaitu jawaban mungkin 10 hari lagi. Lalu Wetmore kembali bertanya, apakah kita dapat hidup lebih lama jika kita memakan satu di antara kita namun tidak ada balasan satupun? Selanjutnya, Wetmore menyarankan juga kepada teman-temannya untuk mengundi menggunakan dadu atas saran Wetmore yang menyatakan bahwa harus memakan salah satu dari 5 orang penjelajah ini. Namun, setelah mereka sepakat dengan saran Wetmore, ternyata Wetmore lah yang malah mengundurkan diri dari perjanjian yang dibuatnya sendiri. Dan pada akhirnya, teman-temannya tidak setuju dengan pengunduran diri Wetmore, lalu dadu pun tetap diundi. Setelah pengundian itu, ternyata Wetmore lah yang terpilih dan harus dimakan oleh 4 orang teman-temannya. Setelah penyelamatan penjelajah ini, para penjelajah dirawat inap rumah sakit terlebih dahulu karena terjadi gizi dan shock, namun mereka didakwa pembunuhan Wetmore. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa bersalah atas pembunuhan Roger Wetmore dan hakim menjatuhkan hukuman gantung kepada 4 orang tersebut. Namun ada pun 5 pendapat dari para hakim. Yang pertama, ada pendapat Ketua Hakim Turpeni. Ketua Hakim Turpeni ini berpendapat bahwa hukum diterapkan secara cermat dan tepat sasaran ini. Ketua Hakim Turpeni mengatakan bahwa 4 orang penjelajah ini harus dikenakan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku yaitu yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain, maka akan dikenakan hukuman mati. Hakim Turpeni ini mengambil sudut pandang hukum tertulis dan tidak mengizinkan pengecualian. Namun Hakim Turpeni ini juga menyarankan bahwa badan eksekutif pun ikut turun tangan terhadap permasalahan ini. Maksud dari ikut turun tangan adalah bahwa untuk mengajukan gerasi terhadap 4 penjelajah. Pendapat kedua, yaitu pendapat Hakim Forster. Dan Hakim Forster ini tidak setuju dengan pendapat Hakim Turpeni karena menurutnya bahwa undang-undang harus melalui unsur keadilan dan akal sehat. Dan yang masuk akal menurut Hakim Forster adalah bahwa unsur-unsur persemakmuran tidak dapat diterapkan secara efektif. Karena para penjelajah dihadapkan dengan struktur bahwa penjelajah menggunakan hukum alam yang tidak mengetahui hukum manusia yang diterapkan dalam masyarakat sipil. Hakim Forster juga berpendapat untuk membebaskan para terdakwa. Hakim Forster percaya bahwa pada pepatah, bila alasan suatu hukum tidak ada lagi, maka hukum itu sendiri juga akan hilang. Hal ini didasari bahwa suatu saat hukum memiliki alasan, dan jika alasan itu hilang, maka hukum juga hilang. Menurut Hakim Forster, bahwa penyelamatan 4 nyawa dan menghabiskan 1 nyawa termasuk dalam penyelamatan diri, maka dia percaya bahwa membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuhan. Selanjutnya, ada pendapat ketiga, Hakim Tating.
mengajukan dua saran untuk menentang argumen Hakim Foster. Hakim Tating menentang hukum alam karena hukum alam menghendaki apa yang diputuskan diarahkan pada pencapaian kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Hakim Tating berpendapat bahwa hukum alam tidak memiliki ruang untuk membela diri. Hakim Tating mengundurkan diri atas hal tersebut dengan mengatakan tidak ada cara untuk membedakan asas-asas dengan suatu perkara dapat diputuskan secara bebas dan rasional. Menurut Hakim Tating, bahwa pembelaan diri yang dimaksud Hakim Foster tidak masuk akal karena menurut Hakim Tating, pembebasan diri itu dapat dikatakan jika ingin dibunuh itu harus melawan. Hakim Tating berpendapat bahwa kasus tersebut belum diputuskan dan menarik diri dari keputusan tersebut sepenuhnya. Selanjutnya, ada pendapat hakim yaitu Hakim Ken. Sebagian setuju dengan Hakim Tating bahwa Undang-Undang Persemakmuran harus dihapuskan dan tidak digunakan untuk penilaian seperti ini. Usulan dari Hakim Ken berpendapat sama dengan Ketua Hakim Turpeni yaitu mendukung hukuman mati, namun Hakim Ken tidak setuju apabila kasus ini diserahkan kepada Ketua Eksekutif karena menurut Hakim Ken, hal tersebut merupakan pelanggaran proses peradilan. Kesimpulannya, Hakim Ken ini didasarkan pada gagasan pemaparan hakim dalam menerapkan undang-undang secara efektif dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, yaitu pendapat yang kelima, ada pendapat Hakim Handi, di mana Hakim Handi membebaskan para penjelajah dan menganut pendekatan realisme hukum yang melekat dengan akal sehat. Dia menyatakan bahwa terdakwa penjelajah tersebut harus diampuni. Hakim Handi menggunakan jejak pendapat untuk membenarkan hal tersebut karena 90% masyarakat meminta agar terdakwa dibebaskan dan 10% berpendapat yang beragam. Maka kesimpulan dari kasus ini bahwa ada dua hakim, yaitu Hakim Turpeni dan Hakim Ken, menyatakan bahwa terdakwa penjelajah gua harus dihukum mati, dan dua hakim yang lainnya yaitu Hakim Foster dan Hakim Handi menyatakan terdakwa penjelajah gua harus dibebaskan, dan satu hakim yaitu Hakim Tating mengundurkan diri dari kasus penjelajah gua ini. Kedua gagasan yang dikemukakan di kedua gagasan yang di mana terdapat hukum alam dan hukum positif, yang dimana hukum tersebut saling bertentangan berdasarkan majalah yang saya juga baca bahwa hakim terikat oleh produk-produk hukum seperti undang-undang dengan menyadarkan putusannya terhadap hukum tertulis yang telah dibuat dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat, dan sebaliknya, jika hakim tidak mendasarkan pada hukum tertulis, maka hakim membuat produk hukum mendasarkan pada hukum tertulis, maka hakim membuat produk hukum tertulis itu tidak lagi berfungsi lagi hukum juga. Diharapkan untuk menjadi alamat menciptakan keteraturan dan ketertiban di kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, apabila hakim membuat keputusan berdasarkan hukum tertulis dapat menciptakan kejelasan dalam masyarakat, tindakan-tindakan apa yang sesuai atau berlawanan dengan hukum, namun hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara formalistik. Namun hakim diharapkan dapat menangani perkara secara adil dan bijaksana, dan hakim harus memiliki perspektif luas terhadap hukum. Mungkin cukup sekian pandangan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.